Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Pertemuan pada kali ini kami akan membacakan keterangan tentang masalah tanda-tanda meninggalnya husnul khotimah atau tanda-tanda dari husnul khotimah. Karena kalau orang meninggal husnul khotimah itu ada tandanya atau mempunyai tanda. Lah tandanya apa saja orang yang meninggal dunia? Nah, ini kami akan menjelaskan dan juga membacakan teks kitabnya yang ditulis dalam kitab Nihayatuz Zain, sahifahnya 147. Jadi sekali lagi penjelasan ini ditulis dalam kitab Nihayatuz Zain, sahifahnya yaitu 147. Kita langsung mulai, kita ngaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min alamati sa'adati, lan iku setengah sangking piro-piro tandane bejo utawa bahagia dalam arti husnul khotimah. Wa min alamati sa'adati, lan iku setengah sangking piro-piro tandane husnul khotimah indal mauti, ing dalem nalikane mati. Araqul jabini Araqul jabini utawi metu kringete ing bathuke. Araqul jabini utawi metu kringet ing bathuke. Wadhar ful aini, lan metu luwe mripate. Wadhar ful aini, lan metu luwe mripate. Wang tisyarul munkhiri, lan mekar irunge utawa mengembang irunge. Wang tisyarul munkhiri, lan mengembang irunge. Ruwiyatin riwayatake, apa sing diriwayatake an Salman Al-Farisi, saking sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking sahabat Salman Al-Farisi. Qala ngendika sapa sahabat Salman Al-Farisi, ngendikane ngene, sami'tu midanget sapa ingsun
Rasulullah ing Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam mugi-mugi paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallam lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Yaqulu hale ngendika sapa Kanjeng Nabi, yaqulu hale ngendika sapa Kanjeng Nabi, ngendikane ngene, irqibu al-mayyita inda mautihi salasan. Irqibu al-mayyita inda mautihi salasan. Artine irqibu padha nginjen-nginjena sira kabeh utawa padha niti-nitiya sira kabeh al-mayyita ing mayit inda mautihi ing dalem nalikane matine mayit. Nginjen-nginjen salasan ing perkara telu, salasan ing perkara telu. In rasyaha sing nomor siji lamun ngringet, in rasyaha lamun ngringet apa jabinuhu baduke mayit, wa dzarafat lan nomor loro mbrebes luwe utawa metu luwe apa ainahu mripat lorone mayit, wang tasyara lan mekar. Asli artine ing tasyara itu gelar, wang tasyara lan mekar utawa mengembang apa munkhirahu irung lorone mayit. Lek wis kaya ngono fahuwa mongko utawi mayit iku rahmatun oleh rahmat minallahi saking Gusti Allah. Qad nazalat kang temen-temen wis tumurun, qad nazalat kang temen-temen wis tumurun apa rahmat bihi ing al-mayyit. Wa in ghatta lan saiki lamun ngorok utawa nyuwara, wa in ghatta lan lamun ngorok utawa nyuwara sapa mayit ghati tol bakiri kelawan kaya ngoroke unta cilik utawa anak unta al-makhnuki kang kecekik, al-makhnuki kang kecekik. Wa ahmada lan berubah biru apa launuhu warnane mayit, apa launuhu warnane mayit. Wa azbada lan metu untuke apa syalqahu rahang lorone mayit. Lek ngono fahuwa mongko utawi mayit, fahuwa mongko utawi mayit iku azabun oleh siksa minallahi saking Gusti Allah. Qad halla kang temen-temen wis ngenani apa azab, kang temen-temen wis ngenani apa azab bihi ing al-mayyit. Wa qad tadhuru lan terkadang pertelo utawa nampak, wa qad tadhuru lan terkadang nampak apa al-alamatu pira-pira tanda, apa al-alamatu pira-pira tanda as-salasu kang telu mau. Wa qad tadhuru lan terkadang nampak, wa qad tadhuru lan terkadang nampak apa wahidatun tanda siji, apa wahidatun tanda mung siji, awis natani utawa tanda mung loro, awis natani utawa tanda loro utawa tanda mung loro. Ngono mau bihasbi tafawutin nasi kelawan ngitung-ngitung pira-pira bedane menungso,
bihasbi tafawutin nasi kelawan ngitung-ngitung piro-piro bedani menungso fil a'mali ing dalem masalah piro-piro amal fil a'mali ing dalem masalah piro-piro amal. Artinya di dalam kitab Nihayatuz Zen sohifahnya atau halamannya ini 147. Wa min alamatis sa'adati indal mauti. Jadi tanda-tanda sa'adah atau bahagia dalam arti tanda-tanda husnul khotimah indal mauti pada saat meninggal dunia atau pada saat mati. Yang pertama araqul jabini, jadi batuk atau dahinya ini mengeluarkan keringat atau berkeringat. Jadi tanda yang pertama bahwa mayit itu husnul khotimah ini dahinya berkeringat. Wa dzarful aini, tanda yang kedua mripatnya mengeluarkan air mata atau metulue. Jadi matanya ini mengeluarkan air mata atau meneteskan air mata. Itu tanda yang kedua. Wangtisyarul munkhiri, tanda yang ketiga ini hidungnya mengembang atau mekar, bahasa Jawa nih. Intisyarul munkhir, jadi hidungnya ini mengembang, jadi enggak kesedot, itu enggak, tapi seolah-olah mengeluarkan nafas. Jadi hidungnya ini mengembang, itu tanda yang ketiga. Artinya bahwa tanda orang itu meninggalnya husnul khotimah itu berarti ada tiga. Yang pertama ini dahinya mengeluarkan keringat atau berkeringat. Yang kedua matanya mengeluarkan tetesan air mata. Yang ketiganya hidungnya ini mengembang, jadi lubangnya ini mengembang. Nah ini tanda-tanda mayit itu husnul khotimah meninggalnya. Kita teruskan. Ruwiya an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Sahabat Salman al-Farisi berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Salman, saya pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, irqibu al-mayyita inda mautihi salasan. Kata Kanjeng Nabi, telitilah oleh kalian, telitilah mayit ketika meninggalnya itu perkara atau tiga perkara. Jadi kata Kanjeng Nabi, irkibu al-mayyita inda mautihi salasan. Telitilah mayit pada saat meninggal dunia itu tiga perkara. Apa yang tiga perkara itu yang suruh teliti oleh Kanjeng Nabi? Yang pertama, in rosyaha jabinuhu. Yang pertama apabila dahi mayit ini berkeringat. Ya ini, apabila dahi mayit berkeringat itu yang pertama. Wa dzarafat ainahu, dan matanya ini
mengeluarkan air, berarti brebes mili, artinya matanya ini seolah-olah menangis atau mengeluarkan air mata. Yang ketiga, wangtasyara munkhirahu, hidungnya ini mengembang. Jadi kata Kanjeng Nabi, telitilah mayit ketika meninggal. Teliti 3 perkara. Yang pertama, apabila jidatnya, artinya dahinya atau batuk bahasa Jawanya, apabila dahinya mengeluarkan keringat, terus matanya mengeluarkan air mata, hidungnya berkembang atau mengembang, fahuwa rahmatun minallahi qad nazalat bihi, maka jelas mayit yang ada 3 tanda seperti itu pada saat meninggal dunianya, berarti dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, qad nazalat bihi, yang rahmat itu turun kepadanya. Ini kata Kanjeng Nabi, teliti pada saat orang itu meninggal dunia 3 perkara. Yang pertama, ini jidatnya, dahinya mengeluarkan keringat, terus matanya mengeluarkan air mata, terus hidungnya mengembang. Maka kata Kanjeng Nabi, kalau 3 tanda itu ada, berarti mayit itu mendapatkan rahmat dari Allah, yang turun rahmat itu kepadanya. Jadi artinya kalau tanda itu ada, berarti husnul khotimah. Kita lanjutkan, wa in ghatta ghatital bakiri al makhnuki wa akhmada launuhu wa asbada syadqahu fahuwa adzabun minallahi qad halla bihi. Terus kata Kanjeng Nabi, tadi tanda husnul khotimah itu ada 3 yang sudah disebutkan tadi. Lah sekarang, apabila mayit itu mengeluarkan suara, jadi ngorok, apabila mayit itu ngorok atau mengeluarkan suara kayak ngeden, ghatifal bakiri al makhnuki, suara ngoroknya tadi atau suara ngedennya tadi itu seperti suara anak unta yang kecekik. Jadi gimana nih suaranya? Nah, mungkin kayak gitu. Jadi apabila mayit itu mengeluarkan suara atau ngorok bahasa kita lah, jadi ngorok seperti ngoroknya anak unta yang tercekik. Wa akhmada launuhu, terus mayit itu berubah ke biru-biruan warnanya. Jadi yang tadinya putih berubah ke biru-biruan warnanya. Wa azbada syadqahu, yang ketiga rahangnya ini mengeluarkan busa. Jadi rahang itu kedua rahangnya kanan kiri itu mengeluarkan busa. Maka kata Kanjeng Nabi, fahuwa adzabun minallahi qad halla bihi, maka mayit yang meninggalnya ada 3 tanda itu, kata Kanjeng Nabi, fahuwa adzabun minallah, dia mendapatkan siksa dari Allah, qad halla bihi, yang siksa itu mengenai dia atau mengenai mayit. Jadi berarti tanda su'ul khotimah ada 3. Kalau yang tadi yang pertama adalah husnul khotimah, kalau tanda yang 3 ini berarti su'ul khotimah, artinya meninggalnya tidak baik. Yaitu tandanya yang pertama itu mengeluarkan suara seperti suara anak unta yang kecekik, bahasa kita ngorok lah, ngorok ngeden.
Lah yang ketiga berubah warnanya kebiruan gitu. Jadi tidak putih lagi tapi kebiru-biruan. Terus kedua rahangnya ini mengeluarkan busa. Jadi kedua rahangnya itu mungkin saking nahannya sakit kayak menggigit. Jadi sampai mengeluarkan busa dua rahangnya kanan kiri. Kalau tiga tanda itu ada, maka fahuwa adzabun minallahi qad halla bihi, berarti mayit itu mendapatkan siksa dari Allah yang benar-benar mengenai dia atau mengenai mayit. Nah itu, jadi ini adalah tanda su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan. Wa qad tadhuru al-alamatu as-salasu. Lah terkadang, nah ini kata Kanjeng Nabi, terkadang tanda-tanda tiga, nah ini terkadang tanda-tanda yang tiga itu nampak semua. Jadi tiga-tiganya itu nampak. Jadi kalau misalkan husnul khotimah, tanda-tandanya kan tiga. Dari dahinya berkeringat, matanya mengeluarkan air, terus hidungnya mengembang. Ini tiga-tiganya ini kadang-kadang nampak semua gitu. Berarti kalau misalkan yang su'ul khotimah tanda-tandanya yang tiga ya nampak semua. Jadi mengeluarkan suara ngorok seperti anak unta yang kecekik, terus berubah warna, terus dua rahangnya mengeluarkan atau keluar busanya. Nah ini mengeluarkan busa. Terkadang tanda-tanda tiga itu nampak semua, kata Kanjeng Nabi. Lawaqat tadhuru wahidatun awisnatani. Lah terkadang yang nampak tandanya itu cuma satu. Jadi kalau misalkan husnul khotimah ya antara keluar keringat di dahi atau keluar air mata di di matanya atau hidungnya mengembang, salah satu aja atau dua, nah itu awis natani, atau tanda-tandanya dua itu yang muncul atau yang nampak. Jadi tidak semuanya tiga-tiganya ini. Jadi ada kalanya, kata Kanjeng Nabi, tanda-tanda dari husnul khotimah itu nampak semua. Kalau misalkan su'ul khotimah berarti tanda-tanda tiga ya muncul semua. Wa qad tadhuru wahidatun awisnatani. Dan terkadang tanda yang nampak itu cuma satu, dan juga terkadang yang nampak itu cuma dua tanda-tandanya. Nah yang seperti itu bihasbi tafawutin nasi fil a'mali. Nah kenapa tanda kadang satu kadang dua yang muncul tidak muncul semua, atau tiga-tiganya kadang-kadang muncul? Itu semua tergantung dari amal manusianya. Jadi sekali lagi, tanda itu muncul satu, atau misalkan tanda yang muncul dua, atau bahkan tiga-tiganya yang muncul, itu semua tergantung dari perbedaan amal-amalnya pada saat hidup di dunia. Nah itu semua tergantung dari amal perbuatan. Jadi kalau seandainya husnul khotimah misalkan keluar semua, berarti itu paling baik. Atau misalkan dua saja yang muncul, yaitu sudah baik. Kalau cuman satu yang muncul ya tetap baik, namanya juga tanda husnul khotimah. Mau satu, mau dua, mau tiga yang husnul khotimah, semuanya baik. Cuman yang lebih baik itu muncul semua tanda-tanda dari husnul khotimah. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan su'ul khotimah atau meninggalnya tidak baik, kadang muncul cuma satu, kadang muncul cuma dua, kadang tiga-tiganya muncul. Lah semua yang husnul khotimah atau yang su'ul khotimah, tanda-tanda baik satu,
atau tanda yang kedua atau tanda semuanya, berarti tiga-tiganya, semua itu tergantung bihasbi tafawutin nasi fil a'mal, tergantung dari amalnya masing-masing pada saat hidup di dunia. Nah, ini penjelasan pengajian pada kali ini pelajaran penting bagi kita bahwa husnul khotimah itu adalah menjadi tujuan setiap manusia. Setiap orang kepingin husnul khotimah. Setiap mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, yang diidam-idamkan adalah husnul khotimah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Artinya kalau kepingin husnul khotimah berarti kita harus memperbanyak amal-amal yang sholih, memperbanyak amal-amal yang baik. Jadi semampu kita untuk melakukan amaliyah yang baik. Jadi mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup di dunia, kita pergunakan untuk beramal yang baik, untuk memperbanyak bekal. Karena bekal yang banyak itu kita akan tenang di akhirat. Semakin banyak bekal yang kita bawa, maka di akhirat akan tambah tenang. Jadi makanya kata sahabat Abu Bakar, orang yang masuk kuburan, jadi orang yang masuk kuburan tanpa bekal yang cukup. Jadi ini orang masuk kuburan tanpa bekal yang cukup, itu namanya nekat. Jadi sekali lagi, orang masuk ke kuburan tanpa ada bekal yang cukup, itu namanya nekat. Jadi makanya mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita memperbanyak amaliyah yang baik. Karena semakin banyak bekal, maka kita akan semakin tenang nanti di akhirat. Maka sebagai contoh, misalkan kita dari Bandung ke Jakarta atau dari Jakarta ke Bandung, kalau kita bawa bekalnya pas-pasan, ya ini khawatir di jalan kita mau beli makan yang agak enak, takut kurang. Namanya juga bekalnya pas-pasan. Akan tetapi kalau seandainya kita misalkan perjalanan dari Bandung ke Jakarta atau sebaliknya, kita bawa bekal yang banyak, misalkan bawa bekal 50 juta atau 100 juta, maka otomatis tidak ada kekhawatiran di jalan. Jangankan makan nasi yang murah, yang mewah sekalipun kita tidak khawatir. Apapun kita bisa beli. Kenapa? Karena bekalnya banyak. Maka semakin banyak bekal pada saat di dunia, maka semakin kita tenang nanti di akhirat. Nah, tujuan semuanya adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Itulah yang dilihat yang dilihat seseorang itu pada akhirnya. Maka banyak penjelasan daripada ulama, manusia itu tidak dilihat pada saat kehidupannya, tapi yang dilihat adalah pada saat akhir hidupnya. Apakah dia nanti husnul khotimah atau sebaliknya su'ul khotimah. Maka kita dalam berdoa selalu berdoa kepada Allah agar diberikan mati husnul khotimah. Maka sering di dalam doa itu disebutkan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Mudah-mudahan
kita semuanya yang hadir pengajian, para jamaah dimanapun, mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah meninggalnya husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan juga menambah wawasan, menambah pahala untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.